kita akan bisa bersaing dengan harga, dengan produktivitas yang tinggi, dengan efektivitas yang luar biasa. Dan yang kedua, dengan efisien, seefisien mungkin, sehingga menciptakan low cost atau biaya yang murah. Ketika biaya murah ditambah dengan produktivitas yang tinggi, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagaimana caranya? Saya sebut, kita nyebutnya dengan istilah sawah palsu atau media palsu. Media palsu ini bisa diciptakan Bapak Ibu, gambarannya seperti ini. Seandainya Bapak Ibu tanam sayur dalam pot atau dalam polybag yang panjang dengan media yang bagus. Medianya apa? Kompos. Komposnya harus steril. Komposnya harus bagus. Dari mana kompos yang steril, bagaimana kompos yang bagus, harus buat sendiri. Kalau komposnya saja beli, punya tanah 1000 meter, berarti anggap aja butuh sekitar 1000 ton. Bapak Ibu mau cari dari mana? Biayanya berapa? Betul atau tidak di sini? Tetapi kalau sampahnya punya, komposnya punya, medianya punya, kita mulai membuat sawah palsu dengan perbandingan kompos 1, tanah 1, kemudian arang 1. Kita buat menjadi satu komposisi bersama, kemudian ditambah dengan nutrisi. Nutrisinya dari mana? Dari zat PT, baik itu zat PT buah, zat PT daun yang kita buat sendiri, maka kita menciptakan tanaman yang super. Nah, untuk membuat nutrisi yang bagus, hari ini nanti Pak Anggri akan jelaskan bagaimana sistem dripnya, bagaimana penyiramannya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan suatu efektivitas. Efektivitasnya di mana? Tanah tidak perlu luas. Tanah kecil akan menghasilkan luar biasa. Yang kedua, tidak ada lagi yang bermasalah dengan hama, karena kita sudah nanti masuk ke modern. Kita sudah pakai insect net. Kita sudah pakai, kita tidak terpengaruh dengan cuaca yang luar biasa, ekstrim. Contoh, saya kasih contoh. 2-3 minggu yang lalu atau 1 bulan kemarin, hujan daerah Bapak Ibu juga ekstrim tidak kira-kira? Kalau untuk tanaman horti selamat tidak kira-kira kena hujan seminggu kayak gitu? Tidak bisa selamat Bapak Ibu. Jalan satu-satunya apa supaya selamat? Ya harus dipayungi kan? Harus greenhouse. Untuk membuat yang modern. Nah pertanyaannya satu, Pak, kalau modernnya luas uangnya tidak cukup. Betul. Karena itu kita betul-betul harus efektif di sini. Efisien di sini. Integrated farming ini berarti ada sapi, ada atau kambing, ada ayam, ada ikan. Nah kenapa keempat ternak ini wajib ada? Karena level berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah kata modern. Kenapa kata modern itu penting? Modern itu Bapak Ibu yang dibutuhkan cuma 2. Yang pertama adalah efektif. Dan yang kedua adalah efisien. Kira-kira menurut Bapak Ibu menyenangkan tidak bertani seperti ini? Nah sekarang saya akan ajari bagaimana caranya buat modern tapi low cost, biaya yang murah. Di mana kata kuncinya? Ini saya bicara sayur dulu, nanti akan saya sedikit singgung tentang untuk ikan, ayam, kambing secara modernnya. Hari ini Bapak Ibu kita kenal namanya hidroponik atau aquaponik juga. Nah, tetapi kalau kita gunakan hidroponik dan aquaponik, ini bisa dengan menggunakan air kolam tadi. Investasinya Bapak Ibu hanya pada alat-alat dianggap aja talang lah paling gampang atau paralon seperti itu. Tetapi saya mau katakan jujur, saya seorang herbalis, untuk nutrisi dia akan tetap kurang. Karena itu kita gunakan tetap basic adalah tanah. Kenapa kok tanah? Karena manusia diciptakan dari tanah. Dan obat
yang terbaik adalah apa yang dihasilkan dari tanah. Jadi ketika kita buat sayur, sawah palsunya kita gali seperti ini, sekitar 30 cm. Medianya harus porus. Bahannya sekem, tanah, dan pupuk. Dan ini kita sebutnya dengan nama super feed bagi tanaman. Pupuknya dari mana? Dari tempat kita sendiri. Semua diproduksi di tempat kita sendiri, gratis. Nah, kemudian yang kedua, kita tambahkan di sini nutrisi harian. Nutrisi harian dari mana? Dari POC, dari limbah rumah tangga, dari kencing sapi, dari bioseluri yang Bapak Ibu produksi. Ini yang dimasukkan di sini setiap hari. Sehingga apa? Yang terjadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, waktu produksi akan turun. Jadi biasanya sayur yang usia 45 hari bisa dipanen di 39 atau di 38 hari. Ini rata-rata. Kentang yang biasanya panen di usia 100 hari bisa dipanen di usia 70 sampai 75 hari. Kubis mundur 2 minggu. Maju 2 minggu. Semua tanaman maju. Bahkan padi yang kita produksi hari ini Bapak Ibu sudah maju 2 minggu semuanya untuk produksinya. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan adalah kualitas di bobot. Beratnya meningkat luar biasa. Dan yang tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu Bapak Ibu adalah dirasa. Nah, media tanam kita punya. Kemudian untuk pupuk cair, pupuk nutrisi semua punya. Ditambah lagi hari ini kita nanti akan belajar tentang modernnya, tentang drip irigasinya ataupun dengan spraynya, semua yang sudah modern. Harapannya cuma satu. Sudah tidak ada nyangkul Bapak Ibu di sini. Isinya cuma satu, tanam dan panen. Nanti insya Allah sampai ke handphone ya Mas Anggri ya. Sudah bisa siram pakai handphone ya. Siramnya pakai handphone, kontrolnya pakai sensor, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Di sini. Apa kelebihannya? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu dulu kegagalan. Pernah dengar proyeknya PT Sampurna ketika dia bangun pertanian yang ada di Sembalun? Sampurna waktu itu kurang uang atau kurang apa Bapak Ibu? Semua modern. Sangat modern, tapi hasilnya gagal. Saya ulangi, hasilnya gagal. Nah, karena itu saya mengingatkan sebagai pembuka, saya memberikan wawasan kepada Bapak Ibu, modern itu jebakan. Kalau kita tidak kuat di basic, maka isinya akan jatuh semua. Anak-anak muda berani hutang bank miliaran Bapak Ibu untuk buat proyek ini. Tetapi kalau mereka tidak bertahan dari basic, mereka akan hancur. Bagaimana supaya pasti berhasil? Ini yang paling penting. Saya minta tolong, karena kelompok dan milenial di tempatnya Bapak Ibu sudah pernah belajar cara membuat 7 pupuk, harus dilakukan untuk medianya. Pupuk ini yang kita proses adalah sterilisasi. Dan yang kedua adalah penyediaan secara nutrisi. Dan supaya apa? Kita sebut menjadi petani yang mandiri. Banyak orang membuat modern tapi tergantung. Contoh, hidroponik. Mereka gunakan pupuk hidroponik tergantungnya kemana? Ke fulkumia. Mereka sangat tergantung. Kemudian mereka sekarang banyak kembangkan melon, tetap sama-sama pakai polybag, pakai media arang, pakai kokopit, pakai kompos. Tapi mereka tetap gunakan full kimia, tetap tergantung. Dan saya jamin ketika ada sesuatu yang mengganggu di ketergantungan, mereka pasti habis. Karena apa? Masih high cost, biaya tinggi. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Ini menjadi visi bagi Bapak Ibu. Kalau sudah punya sapi, ayam, kambing, ikan, ini pun akan dimodernkan. Kenapa sih program kami di dalam Integrated Farm 1005? Ini kita harus ada 120 meter adalah kolam. Di dalam konsep modern, kolam ini Bapak Ibu adalah nafasnya kehidupan proyek pertanian.
Lahan untuk sayurnya ada sekitar 300 meter sampai 500 meter. Kemudian di situ ada juga untuk kambing dan ayam itu 200 meter. Ini lahan yang ada, yang dikelola. Bagaimana caranya? Minta maaf, pupuk terbagus adalah air hujan. Air hujan itu Bapak Ibu adalah air yang mengandung lengkap sebenarnya. Ada mineral, ada N juga ada di sana. Itu ditampung di dalam kolam ini. Dari kolam ini akan didistribusikan ke seluruh tanaman. Supaya kolamnya airnya cukup, maka kita perlu efisiensi. Efisiensi berarti pemberian air yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Karena air ini kita hitung adalah mahal, maka kita tambahkan nutrisi. Karena tenaga kerja itu mahal dan susah, maka kita gunakan alat. Karena tempat kita ini organik, maka kita gunakan pelindung. Paham maksud saya di sini? Pelindungnya apa? Insect net. Pelindung dari cuaca kita sudah tidak gunakan air hujan secara langsung, supaya tanamannya super. Supaya dapat grade yang tertinggi. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika proyek ini kita masukkan dalam modern, maka yang Bapak Ibu hasilkan adalah standar ekspor. Kemudian yang paling penting lagi untuk, ini sudah untuk tanamannya nih, karena pesertanya cuma sayur. Padi ada enggak di sini padi? Tasik ya, oke, saya jelaskan padi yang modern. Padi yang modern Bapak Ibu. Padi itu tanaman air atau bukan? Nah, ini harus digarisbawahi. Padi bukan tanaman air. Bukan hidup di dalam air. Tapi padi butuh air. Karena dia butuh air, berarti butuh airnya terus-menerus, betul? Jumlahnya banyak atau tidak? Secukupnya. Yang bisa buat itu apa? Sistem. Karena itu Bapak Ibu, pertanian padi, kalau mau swasembada, satu-satunya cara modern. Bagaimana caranya? Ini solusi. Saya tidak mau nyalahkan, tapi saya hanya mau beri solusi. Solusi yang saya berikan cuma satu. Seandainya setiap rakyat di Indonesia bisa makan dari padinya sendiri, Indonesia swasembada atau tidak? Swasembada. Bagaimana caranya? Tadi saya hitungkan. Satu tanaman kita tanam, ini rumus Bapak Ibu, tolong jangan dilanggar. Benih harus sebar di bawah usia 7 hari, maksimal 10 hari deh. Tidak boleh lebih dari 10 hari. Ini sudah saya hafal betul penelitian saya. Bapak Ibu tanam benih di atas usia 14 hari, anakan paling banyak 40. Tapi kalau Bapak Ibu tanam 7 sampai 10 hari, anakannya bisa 60 sampai 77. Rata-rata satu malai itu sekitar hampir 150. Kalau dikalikan dengan 60 saja, ini sudah ketemu berapa Bapak Ibu? 9.000 malai. 1.000 gram itu sekitar 25, 1.000 biji itu 25 gram. Berarti ini ketemu bisa tertingginya di angka 9 kali 25. Berarti 18 ditambah itu berarti anggap aja di 25 kilo lah. Per hektar berarti 25 ton. Ini angkanya rata-rata. Pertanyaannya satu. Bapak Ibu pernah tanam padi, betul ya Tasik ya? Berani enggak tanam di usia 7 hari? Hilang Pak. Betul enggak? Hilang kerendam air Pak. Karena itu konsep ini tidak akan pernah jalan kalau kita terapkan dengan cara tradisional. Berarti bagaimana dong? Sawahnya kembali ke sawah palsu yang terkontrol. Loh Pak, biaya buat sawah palsu mahal atau tidak? Tidak. Bapak Ibu tahu plastik gendeng? Tahu plastik gendeng enggak? Plastik gendeng itu harganya sekitar 90.000. Itu panjangnya kurang lebih 25 atau 50 meter.
Jadi per meter itu jatuh di angka 2.000 Bapak Ibu. Buatnya jangan langsung banyak, bertahap. Kompos yang Bapak Ibu sudah buat masukkan di situ. Dari biosluri, dari kompos padatnya, olah jadi kompos, masukkan di situ, tabung di situ. Nggak perlu sekaligus langsung 1.000 meter. Setiap bulan mungkin nyicil 100 meter, 100 meter, 100 meter. 1 tahun kita punya tanah 1.000 meter. Kalau sudah punya 1.000 meter, daripada dengan tradisional, biayanya akan bumi langit. Bumi langitnya di mana kalau pakai padi? Yang pertama, tidak perlu traktor. Yang kedua, tidak perlu bersih-bersih rumput. Yang ketiga, air terjamin. Yang keempat, pemupukan terkontrol. Yang kelima, anti banjir. Kenapa kok saya katakan anti banjir? Buat sawahnya jangan di sawah, di samping rumah. Kami sudah melakukan pertanian organik dengan konsep modern, sudah cukup lama. Dan semua pasar saya hari ini, kenapa mereka tetap terima dengan sangat meningkat luar biasa permintaan? Karena rasa. Wortel kita kalau direbus rasanya kayak hampir mirip gula manis, empuk. Sayur kita ketika dilalap rasanya gurih dan manis. Rasa ini terbuat dari mana? Dari bahan baku organik yang kita buat. Dari mana? Dari kotoran sapi, kotoran kambing yang Bapak Ibu sudah produksi. Satu aja yang rasanya tidak manis dan tambah pedas, yaitu cabai. Cabai organik itu sangat pedas Bapak Ibu. Oke, ini untuk sayur. Yang kedua, nanti karena program upline juga masuk ke buah, saya akan bilang buah sedikit untuk modern. Untuk lebak, manggis Pak ya, atau padi, manggis ya. Tapi saya minta maaf, untuk manggis kan tidak terkontrol Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu tradisional dengan modern. Usia manggis nih, baru bisa dipanen itu setelah 7 tahun. Betul kan ya? Dari tanam ya. Nah, bagaimana caranya kalau mau ke modern? Ini yang saya tunjukkan ketika saya belajar buah di Israel. Mereka tanam buah Bapak Ibu, pertama kali mereka tidak pernah tanam di lahan. Tapi mereka tanam di planter bag yang besar. Seandainya manggis butuh usia 7 tahun baru buah, berarti dia akan tanam di planter bag selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, dia baru oper ke lahan, sehingga 2 tahun di lahan, dia akan sudah berbuah. Kemudian kelebihan lagi ini yang bikin sakit hati dan berbeda sekali dengan Indonesia. Kalau orang tanam di Indonesia, Bapak Ibu senang pohonnya besar atau pohonnya kecil? Kalau di Indonesia senangnya pohonnya besar atau kecil kira-kira? Besar, tinggi sekali, betul? Kalau sudah tinggi sekali, panennya susah atau tidak? Dapat grade A atau grade C kira-kira? ABC, gitu Pak ya. Banyak yang mana kira-kira A-nya atau C-nya? C. Harganya mahal yang mana Bapak Ibu? Bumi langit kan? 1 banding 5 kadang-kadang harganya. Nah, kalau kita mau membuat modernisasi yang di buah, berarti kita harus siapkan media yang cukup. Sehingga pohon itu Bapak Ibu tidak perlu jumlah banyak. Saya kasih contoh, mangga di Israel. Mangga di Israel itu tanam setahun dia sudah panen. Kenapa kok tanam setahun dia sudah panen? Karena dia sudah di planter bag selama 2-3 tahun. Pohonnya paling tinggi 2 meter. Buahnya tidak pernah banyak. Satu pohon maksimal 10 kilo sampai 30 kilo. Usia pohon ini di tanah hanya maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun dia cabut. Apa yang harus diberikan di situ? Media ini full pupuk. Pupuknya dari mana? Kambing dan domba. Sehingga apa? Tanaman dibuahkan sepanjang tahun. Hanya dalam waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun tanaman dicabut karena tanaman sudah rusak. Karena dia sudah eksploitasi. Hasilnya Bapak Ibu ngeri.
Jarak tanam karena dia tanam pohonnya cuma pendek, nggak perlu lebar. Seandainya jarak tanam itu 2 kali 2. 2 kali 2, 1 hektar Bapak Ibu, ketemu 2.500 pohon. 1 tahun bisa panen 3 kali dengan berat rata-rata anggap aja 20 kilo, berarti keluar anggap aja 2.500 dikalikan 60 kilo. Sudah ketemu sekitar berapa ini? 15. Berapa ton Bapak Ibu? 2123. 15 ton per tahun. Dengan harga paling jelek di Indonesia 10.000. 1 hektar sudah ngeri Bapak Ibu. Penghasilannya pasti. Nah, saya ulangi. Kalau ini bisa bagus lagi gimana caranya Pak? Tinggal dikasih drip irigasi. Pupuknya terkontrol. Dikasih mulsa supaya tidak ada biaya cabuti rumput. Kalau untuk manggis bagaimana? Sama. Bisa dipahami di sini? Ini modern mahal atau modern murah? Kalau dengan cara seperti ini, masih mahal enggak kira-kira? Mahalnya di mana nanti coba Bapak tanya. Harganya drip irigasi itu murah Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu biaya ngocor tiap minggu sekali dikocor sama drip irigasi, bumi langit selisihnya. Konsepnya saja berubah. Apokat, jambu, tanaman buah yang lainnya sama konsepnya. Bahagia enggak kalau begitu kira-kira? Kira-kira kalau cerita ini kita sampaikan ke anak-anak kita, mereka tertarik enggak ya kira-kira ya? Saya minta tolong. Bapak Ibu sebagai Fasdes, sebagai penyuluh, sebagai pemimpin di tempatnya masing-masing, saya cuma butuh satu. Tolong bawa berita ini sebagai kabar baik bagi anak-anak muda. Bertani harus berubah menjadi yang modern.